Sukihontu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para Biku Sangga, Samanera Atasilani, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Dhammasakaca Online Beda Sutta episode yang kedua Mahasatipatthana Sutta. Pada malam hari ini, Jumat 14 Juli 2023, Dhammasakaca Online bersama dengan guru pembimbing kita, Bante Titayano Mahatera. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI, Keresidenan Besuki, dan ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Ya, sebelum kita memulai pada Dhammasakaca Online pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam hari ini. Silakan ditampilkan. Biku Titayano Mahatera, Penabisan Biku Upasampada. Nama penabisan Titayano, tempat penabisan di Wat Boworanives, Bihara, Bangkok, Thailand, pada tanggal 4 Juli 1999 pada pukul 9.23 waktu Indonesia Barat. Nama penabis Upajaya Prawagama, nama guru penabisan Kamawacarya Tan Chaukun Prawidurdhamapon. Ya, baiklah, tanpa memperlama waktu lagi, marilah kita persilakan Bante Titayano untuk menyampaikan Mahasatipatthana Sutta. Kepada Bante kami persilakan. Namo Buddhaya Bante. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Ya, sebentar lagi kami akan melanjutkan pembahasan kita, ya, sambung dari yang minggu lalu. Saya akan tampilkan slide-nya. Ya, baik. Ya, minggu lalu ya kita sudah membahas alinea yang pertama dan kita memasuki alinea yang kedua. Di alinea yang pertama sorry ini ya di alinea yang pertama ya kita sudah mendengarkan ya, sutta ini dibabarkan di mana. Tapi oke, baik, kita bersama-sama mendengarkan ulang alinea pertama dari sutta ini. Demikianlah yang telah kudengar. Suatu ketika Sang Bhagawan sedang berdiam di Kuru, di bandar Kuru yang bernama Kammasa Dhamma.
menunjukkan makhluk hidup mengatakan dan rasa tangis. Mengakhiri penderitaan jasmani dan batin mencapai jalan yang benar, mewujudkan nibbana, yakni 4 satipatthana. Ya, inilah yang kita sudah bahas ya sebagian alinea pertama dan awal baris pertama dari alinea kedua dari Satipatthana Sutta. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa Sang Buddha memaparkan sutta ini di daerah yang namanya Kuru. Kuru itu mungkin sekarang di daerah sekitar perbatasan antara Pakistan dengan India. Ya, karena kita lihat ya Kuru itu agak di sebelah utara benua India, dekat yang zaman dulu namanya Gandhara. Gandhara itu sekarang daerah Pakistan. Jadi dia ada di kaki gunung Himalaya. Dikatakan kenapa Sang Buddha memaparkan Satipatthana Sutta ini di Kuru, di daerah Kuru, karena dikatakan bahwa umat yang tinggal ya terutama di daerah bandar yang bernama Kamasadama ini itu mereka sudah siap untuk mendengarkan Satipatthana Sutta ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sang Buddha membabarkan Dhamma itu berdasarkan kemampuan pendengarnya. Bagi pendengar yang paraminya masih kurang, Sang Buddha akan banyak mengajarkan tentang Dhamma, ya, atau sedikit lebih lanjut yaitu tentang sila, tentang bagusnya kelahiran di alam surga. Ya, itu biasanya untuk yang mereka yang paraminya belum begitu bagus. Tapi kalau mereka parami yang sudah cukup bagus, Sang Buddha akan mengajarkan hal-hal yang lebih dalam lagi, ya, yaitu mulai mempraktekkan sila, meditasi dan mengembangkan panya. Nah, Satipatthana ini, latihan Satipatthana ini termasuk yang cukup dalam, ya, cukup dalam, ya, sehingga ya tidak semua orang gampang untuk menerimanya. Nah, Sang Buddha melihat bahwa di daerah Kuru ini, terutama di daerah Kamasadama ini, ya Sang Buddha umat di sana itu paraminya cukup bagus sehingga mereka siap untuk menerima ya Satipatthana Sutta ini. Dikatakan bahwa di daerah Kuru ini juga karena iklimnya yang bagus, ya, sehingga panen mereka juga bagus, ya, ekonomi mereka cukup bagus, kemudian mereka hidup dengan cukup nyaman, ya, ya, karena kalau kondisinya sangat miskin, lalu kondisinya sangat menantang begitu, itu juga tidak cocok untuk melatih diri, ya. Jadi di daerah sana ya medium lah, ya, tengah-tengah, ya, tidak sedemikian bagusnya sehingga menghanyutkan, juga tidak sedemikian menderitanya atau menantangnya kondisi di sana sehingga membuat orang sulit untuk mempraktekkan Dhamma. Ya, ya, itu adalah kira-kira isi dari dari alinea yang pertama. Mungkin ada yang bertanya juga, Bante, kenapa Bante pakai istilah bagawan? Ya, biasanya di Indonesia memang menggunakan istilah terjemahan bagawa, ya, bagawa. Karena kata bagawan ini itu berasal dari kata dasar bagawan, VANT, itu kata aslinya.
sejak zaman dulu untuk bahasa Indonesia itu khusus untuk yang berakhiran dengan wan begitu atau man, ya, budiman, ya, itu pakai apa ya, serapan dalam bahasa Indonesia itu cara penyerapannya itu adalah menggunakan wan atau man. Jadi bukan wa atau ma, ya. Sehingga ya saya ini terjemahkan kata bagawan itu sebagai ya bagawan, ya. Tapi ya memang sebagian penerjemah di Indonesia menggunakan istilah bagawa, ya, bagawa. Saya hanya mencoba untuk meneruskan kebiasaan dari zaman dulu di Indonesia untuk menerjemahkan kata-kata Sanskerta atau kata-kata Pali yang berakhiran dengan wan atau man. Ya, ya itu sedikit penjelasan penggunaan istilah. Nah, sekarang kita masuk ke alinea yang kedua. Demikianlah yang ini. Inilah o para biku jalan ekayana. Ekayano ayam bikawe makgo. Ya, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa ekayana itu bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Pada dasarnya, ya, ekamago itu bisa diterjemahkan sebagai jalan tunggal, sebagai sesuatu yang seyogianya ditapaki oleh diri sendiri, ya. Itu tafsiran yang kedua. Kemudian tafsiran yang kedua adalah jalan yang telah ditunjukkan oleh Sang Tunggal, yaitu beliau yang istimewa, ya, yaitu Sang Bagawa. Ya. Lalu bisa juga ditafsirkan sebagai jalan yang hanya ditemukan di satu tempat saja, yaitu di Dhamma Winaya, di dalam Dhamma Winaya, atau yang mengarah ke satu, ya, yang mengarah ke Nibbana. Kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa saya lebih cenderung menafsirkan ekayana ini sebagai yang mengarah ke satu, mengarah ke Nibbana. Kenapa? Kenapa ekayana itu tidak ditafsirkan sebagai jalan tunggal? Karena setelah ekayano itu disambung dengan kata makgo. Jadi itu sebenarnya satu kata majemuk. Ekayano makgo. Makgo itu artinya jalan. Jadi kalau ekayano itu diterjemahkan sebagai jalan tunggal, berarti nanti ekayano makgo itu kita terjemahkan menjadi jalan-jalan tunggal. Ya, itu saya rasa kurang pas. Lebih menurut saya lebih masuk akal adalah ekayano itu dia sebagai kata yang menjelaskan marga. Dia adalah kata yang menjelaskan jalan, yaitu yang mengarah ke satu tujuan, yang mengarah ke Nibbana. Jadi ekayano makgo itu saya tafsirkan sebagai jalan yang mengarah ke satu, ya, ke satu tujuan, yaitu ke Nibbana. Ya, kemudian juga kemarin sudah dijelaskan bahwa ekayano itu seyogianya tidak diterjemahkan sebagai satu kendaraan, karena kita ada mengenalkan istilah Mahayana, Sawakayana, ya. Nah, yana yang di sana kalian lihat di bagian kiri, bagian kanan bawah itu yana, penulisan yana, ekayananya itu berbeda. Ya, di mana ya kalau ekayano yang mengarah ke satu tujuan itu K-nya itu A panjangnya ada di suku kata yang kedua, yaitu K. Sedangkan A panjang di ekayana satu kendaraan itu A panjangnya itu di suku kata ya. Ya, jadi penulisannya itu berbeda. Sehingga ekayano di sini itu tidak bisa diterjemahkan sebagai satu kendaraan.
ya, bukan satu kendaraan, ya. Kalau bahasa Mandarinnya itu ichen, ya. Tapi yang justru yang terjemahan yang benar adalah namanya i xiang dao, ya. Jadi jalan yang mengarah ke satu tujuan. Ya, ini sedikit penjelasan. Nah, sekarang kita masuk ke baris yang berikutnya. Ya, baris yang berikut adalah Satanang Wisuddhya. Ya, Satanang Wisuddhya untuk memurnikan makhluk hidup. Ya, untuk memurnikan makhluk hidup. Memurnikan makhluk hidup di sini ya adalah membersihkan makhluk hidup. Satta, kata satta di sini saya terjemahkan sebagai makhluk hidup. Kenapa tidak diterjemahkan sebagai makhluk saja? Karena kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia, kata makhluk itu diterjemahkan sebagai segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Dan itu ada yang hidup, ada yang punya nyawa, ada yang tidak punya nyawa. Ya, sehingga makhluk itu ada yang punya nyawa, ada yang tidak punya nyawa. Sehingga kalau ketika kita merujuk ke kata satta, itu berarti itu adalah makhluk yang punya nyawa, makhluk yang bisa mengalami tumimbal lahir, makhluk yang bisa mengalami kelahiran kembali. Oleh karena itu, menurut hemat saya, itu seyogianya diterjemahkan sebagai makhluk hidup. Ya, Satanang Wisuddhya, memurnikan makhluk hidup atau membersihkan makhluk hidup. Apa yang dibersihkan? Apakah jasmaninya yang dibersihkan? Tentu saja tidak. Karena kalau mau membersihkan jasmani, ya berarti kita mandi, ya. Tapi dalam hal ini tentu saja yang dibersihkan adalah batin kita yang dibersihkan. Ya, membersihkan apa saja? Ya, yaitu membersihkan kotoran-kotoran yang mengotori batin kita, ya, misalnya nafsu, keserakahan, kebencian, ya, kegelapan batin. Nah, itu yang dibersihkan. Ya, pada dasarnya kan secara umum kita mengenal 3 macam kotoran batin: loba, dosa, moha. Ya, ketika jadi loba, dosa, moha itu adalah 3 sikap batin kita yang bersikap negatif ketika kita berhadapan dengan satu objek. Ketika kita berhadapan dengan satu objek, ya, kita menyukai objek tersebut, kita tertarik pada objek tersebut, kita melekat pada objek tersebut, itu disebut sebagai loba atau tanha. Ya. Lalu kalau ketika kita menolak objek tersebut, kita tidak suka sama objek tersebut, ya, kita benci sama objek tersebut, kita marah sama objek tersebut, ya, maka itu disebut dosa. Ya. Moha, ketika kita tidak tahu menahu tentang hakikat dari objek tersebut, ketika kita buta tentang sifat dari objek tersebut, ya, maka itu disebut sebagai moha. Ya. Jadi memurnikan makhluk hidup di sini adalah memurnikan kotoran batin, ya, yang ada di makhluk hidup tersebut. Ya. Sebagaimana ya dikatakan di dalam Sanyutta Nikaya, Sang Buddha mengatakan, oh para biku, makhluk hidup dicemari pengotor batin dan dimurnikan dengan melalui pembersihan batin. Ya. Jadi makhluk hidup ya dicemari oleh pengotor batin dan ya bisa juga ya kemudian bisa dimurnikan melalui pembersihan batin. Cara membersihkan batin ya, cipta wodana itu bagaimana caranya? Yaitu dengan satipatthana maggena, melalui ya jalan satipatthana. Ya, melalui jalan satipatthana. Ya, yang kalimat yang terakhir ini ya, pembersihan batin melalui jalan
Satipatthana ini adalah kutipan dari Atthakatha, sedangkan kalimat yang di atas itu dari Sutta, dari Samyutta Nikaya. Ya. Oke, ya. Jadi kita sudah menjelaskan barusan Sattana Visuddhya, yaitu untuk memurnikan makhluk hidup. Sekarang kita lanjut ke kalimat yang berikut lagi, yaitu Soka Paridewanam Samatikamaya, ya, yaitu mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Ya. Jadi dalam alinea ini, ya, sebelum Sang Buddha mulai memaparkan ya isi dari bagaimana cara latihan Satipatthana ini, ya, Sang Buddha ya mengemukakan dulu manfaat dari latihan ini, manfaat dari praktek ini. Kenapa Sang Buddha memaparkan ini dulu? Supaya kita memiliki motivasi, ya, untuk memotivasi kita supaya kita mau mempraktekkan Satipatthana ini. Supaya setelah kita melihat manfaat dari Satipatthana ini, sehingga kita mau mempraktekkannya. Sehingga ya dalam alinea ini ya Sang Buddha mengatakan ya jalan Satipatthana yang merupakan jalan Ekayana ini, jalan yang mengarah ke satu tujuan ini, yaitu tujuan Nibbana, itu bisa angkat kotoran batin yang ada di dalam diri makhluk hidup, bisa juga mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Ya, ya. Ya, kita akan ke kalimat yang berikut, yaitu Soka Paridewanam Samatikamaya, yaitu mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Jadi dalam alinea ini, ya, sebelum Sang Buddha membabarkan cara untuk mempraktekkan Satipatthana, pertama-tama Sang Buddha ini dulu mengemukakan dulu, ya, menyajikan dulu manfaat dari praktek Satipatthana ini, terutama ketika kita sudah berhasil dalam Satipatthana ini, yaitu ketika kita sudah mencapai kesucian, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Ya. Dan inilah yang dipaparkan oleh Sang Buddha, manfaat-manfaat yang bisa didapatkan ketika kita sudah berhasil ya mempraktekkan Satipatthana ini, yaitu ketika kita sudah mencapai kesucian karena mempraktekkan Satipatthana ini. Ya, jadi untuk ya memotivasi kita supaya kita mau mempraktekkan Satipatthana ini setelah mengetahui ya manfaat yang bisa kita dapatkan dari latihan ini. Jadi ya pertama Sang Buddha mengatakan bahwa jalan Ekayana ini, jalan yang mengarah ke satu tujuan ini, yang mengarah ke pencapaian Nibbana ini, tujuannya itu untuk memurnikan makhluk hidup, ya, memurnikan atau membersihkan kotoran batin yang ada dalam diri makhluk hidup. Juga ya mampu mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Ya, kesedihan seperti apa? Ya, nah di dalam kitab komentar diberikan contoh Menteri Sankapi. Ya, mungkin ada di sebagian di antara para pendengar atau para penonton ya sudah pernah mendengarkan cerita tentang Menteri Sankapi ini. Ini ada di Dhammapada Atthakatha, itu terutama penjelasan tentang penjelasan terhadap syair yang ke-142. Ya, syair yang ke-142. Ya. Di sana diceritakan ya, saya ceritakan secara singkat saja ya. Ya, malam ini kita akan banyak mendengar cerita. Jadi waktu itu ya Menteri Santapi ya baru ditugaskan oleh Raja Pasenadi. Raja Pasenadi itu dia adalah
raja dari kerajaan Kosala. Karena kita tahu bahwa di zaman Sang Buddha masih hidup, ada dua kerajaan yang cukup besar, yaitu kerajaan Kosala di daerah agak utara, di kaki Gunung Himalaya. Lalu ada lagi satu kerajaan yang agak di tenggara, yaitu kerajaan Magadha. Kalau kerajaan Magadha, rajanya adalah Raja Bimbisara. Sedangkan kalau kerajaan Kosala, rajanya adalah Raja Pasenadi. Nah, Menteri Santati ini adalah salah satu menteri atau jenderal ya dari kerajaan Kosala. Waktu itu mungkin ya di perbatasan kerajaan tersebut sedang terjadi pemberontakan. Sehingga Menteri Santati ini atau Jenderal Santati ini dia ditugaskan oleh Raja Pasenadi untuk memberantas pemberontakan tersebut. Nah, waktu itu ya Menteri Santati berhasil memadamkan pemberontakan ini, sehingga ketika ya Menteri Santati ya kembali ke Sawathi ya, karena ibu kota dari kerajaan Kosala itu adalah kota Sawathi. Jadi Raja Pasenadi ya mengadakan menyambut menteri yang meraih kemenangan tersebut ya dengan pesta pora yang besar, memberikan hadiah yang banyak kepada menteri tersebut, juga memberikan penghormatan yang besar kepada menteri tersebut dengan mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam. Ya, selama pesta tersebut ya dikatakan ya bahwa orang-orang ya menari-nari ya, mabuk-mabukan, banyak makan ya, tersedia banyak makanan ya, dan disediakan juga tari-tarian dengan gadis-gadis yang muda dan cantik begitu. Nah, pada hari yang ke-7 ya, suatu pagi ya, pada hari yang ke-7 pagi-pagi, Menteri Santati ini dia naik gajah ya, mau mandi ke tepi sungai. Ya, karena zaman dulu itu kalau orang mandi, termasuk para biku juga, kalau mau mandi itu mandinya di sungai. Jadi di zaman dulu itu belum mengenal yang disebut sebagai kamar mandi. Jadi Menteri Santati ini dia mau mandi di sungai sehingga dia naik gajah. Ya, namanya juga menteri. Ya. Kalau zaman sekarang ya mau kemana-mana menteri naik mobil Mercy mungkin. Ya. Tapi di zaman dulu naik gajah. Ya. Jadi di tengah jalan ya Menteri Santati ini dia bersua dengan Sang Buddha yang saat itu sedang melakukan pindacara ya, sedang mengumpulkan dana makanan. Lalu begitu bertemu dengan Sang Buddha, Menteri Santati ini langsung memberikan penghormatan ya kepada Sang Buddha. Lalu ketika melihat Menteri Santati ini, Sang Buddha tersenyum. Ya, lantas Bante Ananda yang berada di samping Sang Buddha merasa heran. Ya, biasanya kan Sang Buddha ya bukan walaupun tidak sampai cemberut mukanya, tapi ya biasanya tidak tersenyum. Ya, ya. Lalu melihat Sang Buddha tersenyum, Bante Ananda bertanya, kenapa Sang Buddha bersenyum? Lalu Sang Buddha mengatakan bahwa hari ini Menteri Santati ya pasti akan datang menemui saya, dan setelah saya membabarkan dhamma kepada dia akan mencapai tingkat kesucian arahat, dan setelah itu beliau akan meninggal. Ya, nah jadi waktu itu ya, setelah Menteri Santati mandi kembali lagi ke tempat pesta ya, lantas ketika sedang pesta pora saat itu karena ada sejumlah penari-penarinya yang masih berusia muda itu, supaya badan mereka itu masih tetap tampak langsing, sehingga ada sebagian di antara penari itu mereka itu makannya sedikit ya selama 7 hari itu.
padahal yang mereka menguras banyak tenaga. Sehingga waktu itu ya ketika mereka sedang menari-narinya dengan dahsyatnya ya, sebagaimana kita ketahui ya, kalau yang namanya tarian India itu sangat gerakannya sangat dahsyat ya. Beda sama mungkin tarian Jawa yang eh, dengan gemulai begitu, tidak ya. Jadi tiba-tiba ada satu penari yang muda usia itu ambruk ya, pingsan. Tidak lama kemudian lalu kejang-kejang, lalu tidak lama kemudian meninggal. Pada saat meninggal, mulut dan matanya itu terbuka lebar ya. Jadi hal itu, melihat ini, sang Menteri Santapi itu sangat terkejut dan sangat sedih ya, mungkin karena penari-penari itu sangat disayang oleh saya sangat disayangi oleh sang menteri ya. Jadi beliau itu sangat sedih ya dan kaget. Nah, beliau teringat Sang Buddha. Saya ingin bertemu dengan Sang Buddha karena saat ini saya sedang berada dalam kesedihan yang mendalam. Saya ingin ya Sang Buddha bisa menghilangkan, melenyapkan kesedihan yang ada dalam diri saya. Saya ingin Sang Buddha melindungi saya. Jangan sampai saya ini nanti bisa seperti penari ini bisa mati mendadak. Dan juga ya supaya saya bisa mendapatkan batin yang tenang. Akhirnya beliau ya mencari ya lalu ya beliau mencari Sang Buddha. Lalu ketika bertemu dengan Sang Buddha mengatakan, oh, Anda ya, setelah dia mengemukakan maksud dia datang menemui Sang Buddha, lalu Sang Buddha mengatakan, wah, Anda sudah menemukan orang yang tepat ya. Anda sudah menemukan orang yang tepat untuk menghilangkan kesedihan Anda, untuk mendapatkan perlindungan. Air mata yang telah Anda ya teteskan itu jumlahnya itu dalam banyak kelahiran lampau ya. Jadi air mata yang telah Anda teteskan dalam banyak kelahiran lampau Anda itu jauh lebih banyak daripada air yang ada di samudra. Kenapa bisa demikian? Karena Anda terlalu melekat ya. Karena kenapa Anda bisa melekat? Karena ada tanha, karena ada nafsu keinginan. Oleh karena itu, janganlah Anda melekat. Janganlah Anda memiliki kebencian. Ya. Dengan menghilangkan, dengan tiadanya kemelekatan, dengan tiadanya kebencian, maka Anda akan mencapai nibbana. Anda akan mendapatkan pembebasan yang betul-betul mutlak begitu ya. Setelah mendengarkan ucapan Sang Buddha ini, Menteri Santapi pada saat itu ya langsung mencapai tingkat kesucian arahat ya. Kita ini sudah sering mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini, dan kita masih begitu-begitu saja ya. Ya, kenapa bisa demikian? Ya, karena paraminya tidak cukup. Ya. Menteri Santapi ya hanya mendengarkan beberapa kalimat saja, beberapa kalimat dhamma saja, itu beliau langsung mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi, yaitu mencapai arahat, yaitu ya itu karena parami beliau yang cukup. Nah, setelah mencapai tingkat kesucian arahat, lalu Menteri Santapi ini dia juga mengetahui bahwa ajalnya itu sudah tiba. Dia akan segera meninggal.
ya, dia akan segera meninggal. Sehingga ya dia minta permisi kepada Sang Buddha. Dia berkata kepada Sang Buddha, ya, Bante, izinkan saya memasuki parinibbana. Izinkan saya meninggalkan dunia ini, ya, mencapai memasuki parinibbana. Waktu ya ajal saya itu sudah tiba. Ya, lantas ya setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia langsung terbang. Rupanya setelah dia mencapai tingkat kesucian arahat, beliau juga langsung memiliki apinya, sehingga beliau langsung terbang ke angkasa. Tingginya itu dikatakan setinggi 7 pohon pala, ya, pohon apa ya namanya, ya sejenis pohon palem, di Indonesia namanya pohon, aduh saya lupa, ya, ya. Jadi dia terbang ke angkasa, ya, lalu dia memasuki meditasi dengan objek api, ya, sehingga ya badannya itu terbakar, ya, walaupun terbakar ya beliau tidak mengalami penderitaan, ya, beliau tidak mengalami penderitaan baik batin maupun fisik, ya, karena ini bukan api biasa, ini adalah api ciptaan batin, ya, dan ya akhirnya badannya itu terbakar ya hampir habis, hanya tersisa sejumlah sisa-sisa tulang, dan sisa-sisa tulang ini yang namanya relik itu dikatakan jatuh ke lantai. Waktu itu para biku yang menggunakan kain untuk menadah relik tersebut, ya. Nah, lantas waktu itu ini para biku bertanya kepada Sang Buddha, Menteri Santati ini dia mencapai arahat. Pada saat itu dia masih mengenakan baju kebesaran sebagai seorang menteri. Ya, sebagaimana kita ketahui, baju kebesaran seorang menteri itu penuh dengan hiasan, ya, penuh dengan hiasan. Jadi para biku bertanya, Menteri Santati ini dia saat itu mencapai parinibbana dengan busana yang penuh dengan hiasan tersebut. Saat itu dia bisa disebut sebagai seorang samana, seorang petapa, atau sebagai seorang brahmana. Ya, karena brahmana itu bisa saja dia sebagai seorang perumah tangga, sehingga ya tetap bisa menggunakan perhiasan. Tapi kalau sebagai samana harusnya tidak menggunakan hiasan. Lalu Sang Buddha mengatakan, oh beliau dua-duanya, sebagai seorang petapa juga sebagai seorang brahmana, dua-duanya. Ya, lantas Sang Buddha mengucapkan sebuah syair. Syair ini ada di Dhammapada 142. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa dalam syair tersebut Sang Buddha mengatakan, ya, walaupun ya mengenakan hiasan, tapi apabila seseorang ya batinnya itu tenang, ya mantap, ya kotoran batinnya itu sudah dikendalikan, dia sudah meletakkan tongkat untuk membunuh makhluk hidup lainnya, maka orang tersebut layak disebut sebagai seorang samana. Orang tersebut layak untuk disebut sebagai seorang brahmana. Orang tersebut layak disebut sebagai seorang biku. Syair ini nanti kita akan ketemu lagi ketika kita membahas tentang biku. Ya, ya. Jadi dari cerita ini, ya, Menteri Santati yang hatinya itu sedang diliputi oleh kesedihan, ya, kalau bahasa Palinya itu soka, sehingga kalau asoka itu artinya tidak sedih, ya.
Ya, jadi Menteri Santati yang batinnya itu diliputi oleh kesedihan, ya, bisa diatasinya setelah, ya, setelah mencapai kesucian. Nah, ya, dikatakan ya dengan latihan satipatthana kita bisa mencapai kesucian, sehingga ya itu manfaat dari latihan satipatthana ini, ya, bisa mengatasi kesedihan. Ya, itu cerita pertama. Nah, sekarang bagaimana bisa dikatakan bisa mengatasi ratap tangis. Nah, ini akan kita akan mendengarkan cerita tentang tata cara. Ya, mungkin banyak di antara kalian juga sudah pernah mendengarkan cerita tata cara ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kita kita mengulangi. Ya, kita mengulangi ini apa mendengar cerita ini secara ringkas saja. Ya, paridewa ini adalah rata tangis. Ya, tangisan itu ada macam-macam. Ada yang tangis hanya mungkin yang hanya meneteskan air mata. Ada yang tangis yang hanya sesenggukan. Ya. Ada tangis ya yang biasanya disebut sebagai ratap tangis, yaitu sambil menangis sambil mengucapkan kata-kata yang sedih. Ya, nah itu yang disebut sebagai ratap tangis. Itu yang disebut sebagai paridewa. Ya, itu disebut sebagai paridewa. Nah, jadi bagaimana cerita tata cara ini? Ya, jadi katanya ketika Sang Buddha, zaman Sang Buddha masih hidup, ya ada seorang lahirlah seorang bayi wanita. Bayi wanita ini dia lahir dalam suatu keluarga yang kaya raya, ya, yang tinggal di kota Sawathi. Ya, kota Sawathi seperti tadi kita sudah singgung bahwa kota Sawathi ini adalah ibu kota dari kerajaan Kosala. Jadi bayi wanita ini ya pelan-pelan dibesarkan dalam keluarga yang kaya raya ini. Ketika mencapai usia 16 tahun, ya, menginjak usia akhir balik, ya, sudah mulai memasuki masa puber mungkin, ya, memasuki usia dewasa yang sudah waktunya untuk nikah, ya. Nah, orang tuanya mulai was-was, ya. Saya harus jaga anak gadis saya, yang sampai dia memilih pasangan yang salah. Sehingga anak gadis tersebut itu dikurung, ya, dikurung dalam satu kamar, ya, tempat tinggal dari saudagar kaya tersebut, dan dikatakan dia dikurung di lantai 7, ya. Di zaman Sang Buddha saja sudah ada bangunan yang lantai 7. Katanya Nalanda, ya, Universitas Nalanda di zaman dulu itu juga sampai lantai 9 katanya. Ya, memang kita tidak bisa membayangkan bangunan lantai 7, lantai 9 di zaman dulu itu seperti apa. Tapi kalau sekarang kita lihat sisa-sisa dari Nalanda di India saat ini, ya kita lihat dindingnya itu sangat tebal, ya, dinding dasarnya itu sampai hampir 2 meter, ya. Jadi saya pikir mungkin bangunan yang 7 lantai 9 lantai itu pasti, ya, fondasinya itu sangat tebal, ya, sehingga bisa bangunan tersebut bisa sampai 7 lantai atau 9 lantai. Jadi gadis Patacara ini dia ketika usia 16 tahun dikurung oleh orang tuanya di lantai 7, ya, di satu kamar, dijaga ketat supaya dia tidak sembarangan bergaul dengan lelaki yang lainnya, ya. Karena orang tuanya saat itu sudah mengincar sejumlah pemuda yang kira-kira yang setara begitu, maksudnya itu dalam hal ekonomi maupun dalam hal status sosial, ya, yang kira-kira sepadan, ya. Tapi rupanya sebelum dikurung itu Patacara ini dia sudah pacaran dengan seorang pelayannya, ya, dia sudah pacaran dengan seorang pelayannya, sehingga ketika dikurung ya tentu saja dia sangat sedih,
sehingga dia mencoba untuk melarikan diri dari kurungan itu. Akhirnya dia menyamar sebagai seorang pelayan wanita juga, akhirnya bisa lolos dari kurungan itu. Lalu dia mengajak sang pelayan untuk bersama-sama melarikan diri. Ya. Jadi akhirnya ya mereka melarikan diri lalu tinggal di satu kampung. Jaraknya itu sekitar 3-4 yojana dari kota Sawaki. Nah, 3-4 yojana itu kalau di zaman dulu itu kira-kira butuh 3-4 hari perjalanan kaki. Ya, satu yojana itu kira-kira 1 hari jalan kaki. Dan itu sekitar satu yojana itu dikatakan sekitar 12-16 kilometer. Ya, tentu saja itu jalan santai ya. Jadi oleh karena itu, ya itu sekitar berapa? Sekitar mungkin 60 kilometer dari kota Sawaki. Nah, mereka ya sang gadis bersama suaminya yang pelayan keluarganya itu bersama-sama ya bercocok tanam, lalu sang istri ya bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kasar yang sebelumnya itu dia tidak pernah melakukannya karena dia adalah seorang anak dari orang kaya. Nah, tidak lama kemudian gadis tersebut hamil. Lalu ketika sudah hamil tua, ya, sebagaimana kebiasaan di zaman dulu, ya, ketika seorang wanita dia mau melahirkan, biasanya dia melahirkan di rumah orang tuanya. Jadi gadis ini pun dia mau pulang ke rumahnya, ya, walaupun mereka itu kawin lari, ya, tapi gadis ini tetap mau kembali ke orang tuanya untuk melahirkan anak pertamanya. Lalu sang suami tidak mau. Sang suaminya itu menolak. Suaminya itu mengatakan, wah kalau kita pulang ke rumah Anda, wah saya bisa dihukum ini, bahkan bisa jadi saya sampai bisa dibunuh. Sehingga suaminya itu selalu mengulur-ulur waktu. Akhirnya sang istri sudah nggak tahan lagi, akhirnya dia pulang sendiri. Ketika suaminya sedang pergi ke sawah, lalu dia melarikan diri. Lantas dikejar oleh sang suami dan akhirnya terkejar dan suaminya itu membujuk supaya istrinya ini mau kembali ke rumah, ke kampung mereka. Ya. Tapi ya ketika sedang di jalan, jadi waktu itu sedang dibujuk begitu, tidak lama kemudian sang istri itu, gadis itu melahirkan anaknya. Ya, melahirkan anaknya, lantas ya setelah melahirkan, ya wanita itu, gadis itu melihat sudah tidak ada alasan lagi untuk kembali ke rumah orang tuanya, sehingga ya udah mereka kembali ke kampung mereka, ya kampung mereka sambil membawa mereka kembali ke kampung mereka sambil membawa bayi yang baru dilahirkan ini. Dan ya tidak lama kemudian ya setelah berjalan sejumlah waktu, gadis ini hamil lagi. Ya, gadis ini hamil lagi ketika sudah mulai hamil tua, ya, sudah mulai menjelang melahirkan, dia ingin pulang lagi. Ya, tapi sang suami sekali lagi menolak. Lantas, ya seperti sebelumnya, akhirnya sang istri, ya, ketika sang suami sedang ke sawah, sedang pergi ke tempat lain, nah, dia melahirkan diri. Ya, dia pulang sendiri sambil membawa anak pertamanya. Ya, sambil membawa anak pertamanya. Anak pertamanya waktu itu ya sudah mulai bisa jalan. Ya, sudah mulai bisa jalan.
Dan sama seperti sebelumnya juga sang suami mengejarnya, dan sama seperti sebelumnya juga sang istri melahirkan di tengah jalan, ya. Dan ketika itu ya sedang malam hari, ya, sang istri melahirkan bayinya pada malam hari, dan tidak lama kemudian hujan besar, terjadi badai, angin kencang, ya, hujan besar, ya, sehingga terpaksa ya suaminya itu mencoba untuk mendirikan sebuah tenda darurat yang terbuat dari ranting-ranting kayu dan daun. Dan mereka juga mencoba untuk membuat tanggul untuk menahan ya, air masuk sampai ke tempat mereka berteduh. Dan ketika menyiapkan tanggul itu, ya, sang suami dia rupanya telah mengusik seekor ular berbisa yang dekat daerah sana. Akhirnya ular berbisa ini mematuk sang suami, dan akhirnya sang suami langsung meninggal di tempat. Ya, sang istri ya menunggu lama di dalam tenda. Suami saya kok tidak pulang, kok tidak kembali ke sini? Ya, jangan-jangan dia melihat kondisi yang begitu berat. Akhirnya beliau dia meninggalkan saya, dia melarikan diri. Ya. Nah, istrinya itu berpikir demikian. Nah, waktu itu masih hujan, ya, hujan yang lebat, ya, badai, angin kencang. Jadi selama satu malam, ya, istrinya itu sampai istri dan kedua anaknya itu tidak tidur, dan malam hari ya anaknya itu sampai menangis, ya, keras, ya, tapi istrinya tidak bisa apa-apa. Dan ketika pagi hari, ya, ketika hujan sudah mereda, nah istrinya mulai berangkat untuk mencari suaminya, ya. Dan ketika tidak jauh dari tempat mereka berteduh, sang istri menemukan bahwa suaminya itu sudah meninggal dengan kondisi badannya itu hitam, ya, karena gigitan dari ular berbisa. Lantas istrinya sangat sedih, ya, dia menangis meraung-raung, ya, sambil berkata bahwa suami saya meninggal gara-gara saya, ya, gara-gara saya lah suami saya meninggal, ya. Akhirnya sang istri ini dia putuskan, udah, suami saya sudah meninggal, saya kembali ke rumah orang tua saya saja. Dan ketika itu ya dia membawa kedua anaknya itu mencoba untuk menyeberangi Sungai Acirawati. Sungai Acirawati ini sebetulnya kalau sekarang kita ke India itu masih ada, cuma airnya sedikit. Tapi kalau hujan, memang konon airnya bisa menjadi sangat besar, ya, airnya penuh, ya. Tapi kalau lagi musim kemarau, airnya itu sangat sedikit, ya. Dan ya karena waktu itu barusan hujan, sehingga Sungai Acirawati ini airnya itu sangat deras, ya, dan sangat penuh, ya. Dan wanita ini, Patacara ini, dia waktu itu sedang membawa kedua anak, ya. Satu anak walaupun sudah mulai bisa jalan tapi masih kecil, satu lagi bayi yang dia harus menggendongnya, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa sekaligus membawa kedua anaknya. Akhirnya Patacara ini memutuskan bahwa anak sulung, anak yang lebih besar, itu dia tinggal dulu di pantai sungai, ya, di tepi sungai, lalu dia bawa dulu bayinya, ya. Setelah dia menyeberangi sungai yang deras itu, ya, lalu dia meletakkan bayinya di seberang sungai, ya, ditaruh di atas dedaunan, ya. Lalu dia kembali lagi mau menjemput
anak sulungnya, anaknya yang dia tinggal di tepi pantai, tepi sungai. Lantas waktu itu kebetulan ada seekor elang sedang terbang di atas langit, ya, mencari mangsa, mencari makanan. Ya. Ketika dia melihat sang bayi yang ada di tepi sungai, dia mengira itu adalah seonggok daging, sehingga dia langsung menyambar, ya, menyambar untuk mematuk bayi itu, lalu mengangkat bayi itu, membawa terbang sang bayi. Waktu itu tata cara dia sedang berada di tengah sungai. Ketika dia melihat, ya, bayinya itu diambil oleh sang elang, dia berteriak-teriak berusaha untuk mengusir sang elang. Dan ketika dia berteriak-teriak sambil mengipaskan tangannya, lalu anak sulungnya yang ada di pantai di tepi sungai seberang itu melihat ibunya teriak-teriak dan mengipaskan tangannya. Dia kira ibunya itu menyuruh dia menyeberang sendiri sungai itu. Lantas ya dia langsung jalan ke dalam sungai. Ternyata sungainya itu sangat cukup dalam untuk seorang anak dan cukup deras. Akhirnya anaknya itu hanyut dalam sungai, meninggal, ya, terbawa aliran sungai. Wah, tata cara melihat bayinya diambil oleh elang, lalu anak sulungnya, ya, meninggal karena hanyut dalam sungai. Wah, dia sangat sedih, ya. Ketika suaminya meninggal, dia sudah menangis merang-rang. Ini kedua anaknya meninggal, dia menangis merang-rang, lebih hebat lagi, ya. Lalu, ya, sambil dengan sangat sedih, ya, dia tetap memutuskan untuk kembali ke rumah kedua orang tuanya. Lantas ketika sudah memasuki kota Sawati, ya, dia bertemu dengan seseorang lalu menanyakan keluarganya. Di kota Sawati ini ada seorang yang kaya raya yang tinggal di jalan ini. Apakah Anda kenal? Ya, bagaimana kondisi mereka saat ini? Lalu orang itu mengatakan, jangan cerita tentang keluarga itu. Ya, saya tidak mau ceritakan keluarga itu. Lantas itu membuat tata cara semakin penasaran. Tata cara mengatakan, tolong kasih tahu saya tentang bagaimana kondisi keluarga itu. Lalu orang itu mengatakan, Anda tahu kan semalam terjadi badai dan terjadi hujan deras. Nah, ketika badai terjadi dan hujan deras, ya, rumah tempat tinggal saudagar kaya itu roboh dan menimpa satu keluarga itu, sehingga satu keluarga itu meninggal. Ya, satu keluarga itu meninggal. Tuh, Anda lihat di kejauhan masih ada asap yang mengepul. Nah, itu adalah asap dari kremasi dari jasad keluarga saudagar kaya itu. Wah, mendengar cerita ini, tata cara semakin sedih, ya, semakin menangis meraung-raung, ya, karena dia sudah kehilangan suami, sudah kehilangan dua anak, kehilangan lagi, ya, satu-satunya keluarga dia, ya. Akhirnya karena mendapatkan pukulan yang begitu hebatnya, sehingga akhirnya tata cara ini ya ini dikatakan dia pingsan, ya, dia pingsan. Lantas tidak lama kemudian, ya, dia ciuman kembali, lalu dia menjadi gila. Setelah gila, ya, dia mengembara kemana-mana. Ya, setelah gila dia mengembara kemana-mana. Lantas waktu saat sedang mengembara, dia bisa waktu sambil jalan sambil memutar-mutar badannya, ya, ya, biasakan orang gila begitu, ya. Ketika dia sedang memutar-mutar badannya, pakaiannya itu
jatuh, sehingga akhirnya dia telanjang, ya, sambil telanjang, kadang-kadang dia menangis, ya, lalu kadang-kadang juga ya dia mengatakan, oh, suami saya sudah meninggal, anak saya sudah meninggal, keluarga saya sudah dikremasi, ya, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, ya, dan dia mengembara ke mana-mana. Lalu orang yang melihat wanita gila seperti ini, ya, orang-orang ada yang melemparkan kotoran ke dia, ada yang melemparkan batu ke dia, ya, sangat kasihan. Nah, saat itu, ya, dia sedang berada di kota Sawati, kan. Jadi ketika dia jalan, ya, melewati gerbang dari Jetawana, tempat tinggal Sang Buddha. Lalu waktu itu Sang Buddha sudah tahu hari itu beliau akan kedatangan seorang wanita. Sang Buddha, ya, jauh-jauh sebelumnya itu sudah pesan kepada biku, kalau nanti ada wanita gila yang mau masuk ke sini, jangan menghadangnya, ya, jangan melarangnya masuk ke Jetawana. Ya. Nah, jadi ketika Patacara sampai ke Jetawana, lalu dia menghampiri Sang Buddha, lalu begitu melihat Sang Buddha, ya, dia langsung menjadi sadar. Ketika sadar, dia melihat kondisi dia yang sedang telanjang, dia merasa malu, akhirnya dia jongkok untuk menutupi kemaluannya. Ya. Lantas ada seorang pria yang baik hati lalu melemparkan pakaian, melemparkan sebuah kain kepada dia. Akhirnya Patacara ini dia mengenakan kain itu lalu berlutut kepada Sang Buddha sambil menceritakan nasib yang dialaminya, ya, bahwa dia kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya, kehilangan keluarganya dalam waktu 1 hari. Ya, dia minta tolong kepada Sang Buddha. Lalu Sang Buddha mengatakan, ya, demikianlah adanya bahwa hidup, ya, di samsara ini, ya, mengalami kelahiran yang berulang-ulang di dalam samsara ini memang sungguh bahaya, ya. Ya, memang, ya, jadi kadang kita terlempar ke alam kehidupan yang bahagia, tapi kadang bisa juga terlempar ke alam kehidupan yang sangat menderita. Oleh karena itu, ya, kita hidup jangan ceroboh, ya, harus kokoh dalam menapaki jalan menuju nirvana. Ketika mendengar kata-kata ini, ya, Patacara, dia langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna, tingkat pertama dari kesucian. Dan akhirnya dia minta ditabiskan menjadi seorang bikuni. Lantas Sang Buddha menugaskan, waktu itu sudah ada Sangga Bikuni, jadi Sang Buddha menugaskan Sangga Bikuni untuk menabiskan Patacara ini. Dan Patacara ini ketika dia kembali ke kuti, ketika dia sambil membilas kakinya, ketika melihat air yang mengalir dari kakinya lalu mengalir ke tanah, ya, ada sebagian air yang begitu melewati tanah langsung meresap ke dalam tanah. Ada air lagi yang setelah berjalan agak jauh baru meresap ke dalam tanah. Ada air yang mengalir sangat jauh baru meresap ke dalam tanah. Dari sana beliau mendapatkan inspirasi bahwa demikianlah kehidupan. Ada kehidupan yang berusia pendek.
ada kehidupan yang berusia menengah, ada kehidupan yang berusia panjang. Kedua anaknya adalah kehidupan yang berusia pendek. Suaminya adalah kehidupan yang berusia menengah. Kedua orang tuanya itu adalah kehidupan yang berusia cukup panjang. Ya, demikianlah kehidupan ini. Ya, lantas waktu itu ya dia ketika sedang berada di dalam kuti, dia merenungkan tentang ketidakkekalan, tentang anicca. Nah, jadi dia berlatih, dia melakukan vipassana selama sepanjang malam. Ketika dia sudah merasa lelah, lantas dia menggunakan sebuah jarum untuk mematikan pelita yang ada di dalam kuti dia. Ya, jadi dengan cara menenggelamkan sumbu api, sumbu pelita yang ada di dalam kamarnya, ya, di dalam kutinya. Ketika dia mau mematikan pelita yang ada di kuti itu, Sang Buddha muncul. Ya, Sang Buddha muncul dan ketika itu juga ya beliau ini mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, jadi itulah kisah Patacara yang merupakan contoh dari praktek Satipatthana di mana ya hasilnya ya ketika seseorang berlatih Satipatthana dan sudah mencapai tingkat kesucian, mampu mengatasi rasa tangis seperti Patacara. Ya, itu saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam ini, keterangan ya penjelasan tentang Soka Paridewana Samatikamaya, mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Ya, jadi hari ini ya kita sudah menjelaskan kalimat yang kedua dari paragraf yang kedua dari Satipatthana Sutta. Ya, saya pikir ini saja dulu yang dapat kami sampaikan pada saat ini karena sudah 8:30. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, maaf ini agak panjang. Nggak apa-apa, Bante. Baik, Bante. Berarti satu episode satu paragraf ya, Bante ya? Belum tentu juga, ini baru satu kalimat. Ya, baru satu kalimat. Hampir 1 jam ya, Bante ya? Sadu. Ya, baik Bante. Mungkin kita bisa masuk ke sesi question and answer ya, Bante ya. Bagaimana sikap batin kita ketika ada sanak keluarga kita meninggal, Bante? Karena kan tadi pembahasan tentang Patacara ya, Bante ya, di mana suaminya, terus 2 anaknya, orang tuanya, dan juga saudara siblingnya pass away gitu loh. Jadi ketika ada sanak keluarga kita meninggal, kira-kira gimana sikap batin kita? Ya, saya pikir kalau ada keluarga yang meninggal, sebagai seorang, ya kita anggap masih putu jana ya, belum suci, kita masih putu jana ya, orang yang belum mencapai kesucian adalah wajar untuk mengalami kesedihan, ya itu wajar. Ya. Tetapi ya kita juga tahu bahwa ketika seseorang meninggal, itu kondisi batin dia pada saat itu akan menentukan dia akan terlahir di alam mana. Nah, kalau misalnya ada keluarga kita yang menjelang, ini menjelang meninggal ya kita seyogianya mencoba untuk menahan diri supaya tidak menangis di depan anggota keluarga yang menjelang meninggal tersebut. Ya, karena itu akan mempengaruhi kondisi batinnya. Kalau dia lihat kita sedih, bisa jadi dia juga ikut sedih. Nah, kalau dia meninggal dalam kondisi batin yang mengalami kesedihan, ya maka dikatakan itu dia akan terlahir di alam yang tidak baik. Tapi kalau misalnya sudah meninggal, ya
lalu kita mendengarkan kabar meninggalnya keluarga kita mengalami kesedihan, ya itu menurut saya itu masih manusiawi. Tapi ya tentu saja kita juga perlu menyadari bahwa hanya dengan sedih saja itu tidak bisa menolong mereka yang sudah meninggal. Jadi oleh karena itu ya Sang Buddha mengatakan ini untuk apa ya yang seyogianya kita lakukan kalau ada anggota keluarga yang meninggal, ya kita memberikan dakshina, yaitu kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, karena hanya dengan melalui pelimpahan jasa saja, ya, kalau keluarga kita itu terlahir, terutama terlahir di alam yang tidak baik, terlahir di alam peta, ya, maka mereka mungkin bisa tertolong. Ya. Tapi memang kalau terlahir di alam neraka atau di alam binatang, ya memang walaupun dengan pelimpahan jasa itu juga tetap tidak bisa menolong mereka. Ya, tapi kan kita tidak tahu keluarga kita yang sudah meninggal itu terlahir di alam mana ya. Oleh karena itu ya kita ini aja kita mencoba untuk melakukan pelimpahan jasa. Siapa tahu mereka terlahir di alam peta, lalu siapa tahu mereka bisa menerima pelimpahan jasa ini. Ya, mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengalami kesedihan yang berlarut-larut juga, itu bisa juga merusak fisik kita. Ya, bahkan kalau sering menangis dikatakan bisa ini matanya bisa rusak juga katanya demikian. Ya, jadi oleh karena itu untuk kebaikan kita semua, ya oke, wajar sedih sebentar nggak apa-apa, tapi tidak usah berkepanjangan dan kita mencoba untuk melakukan pelimpahan jasa. Itu saja jawaban saya. Ya, baik Bante Anumodana, Bante atas jawabannya. Ini ada pertanyaan di Zoom, Bante. Cukup banyak pertanyaan masuk. Saya bacakan satu-satu ya, Bante. Ada pertanyaan dari saudari Vanessa. Bante, tadi Bante bahas tentang mempunyai cukup parami. Bagaimana meningkatkan parami? Silakan Bante. Ya, sebagaimana kita ketahui, di dalam kata-kata yang kita komentar dikatakan ada 10 parami, ya, dana, sila, kanti, ya, wirya, panya, ya, dan sebagainya. Ya, pada dasarnya itu adalah perbuatan-perbuatan baik, kebajikan-kebajikan yang dimana itu setelah kita melakukannya kita kita mengarahkan kebajikan tersebut ke pencapaian nirvana. Misalnya kita berdana, ya, kita berdana, lalu setelah kita berdana atau kita menjalankan sila, setelah kita menjalankan sila, kita mengucapkan di dalam hati, semoga jasa-jasa kebajikan dari berdana ini, semoga jasa kebajikan dari pelaksanaan sila ini bisa menjadi bekal saya untuk ke pencapaian nibbana. Oleh karena itu, ada sebagian umat di Indonesia ketika mereka sudah melakukan sejumlah perbuatan baik, ya mereka biasanya mengucapkan nibbanasa pacayo hotu. Ya, semoga ini menjadi bekal untuk pencapaian nibbana saya. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, maka perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menjadi parami-parami kita. Ya, itu kira-kira jawabannya. Sadu Bante. Ya, baik Bante, saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya dari Supriyati, Wandami Bante, Sukihoto, selamat malam. Izin bertanya, mohon penjelasannya Bante, mengetahui tilakana, anicca, dukkha, dan anatta adalah dukkha. Bante, terima kasih. Metta Citana Supriyati. Silakan Bante. Penjelasan tilakana Bante, anicca, dukkha, dan anatta. Ya. Ya, biasanya itu dari 3 corak itu, biasanya urut-urutannya itu adalah mengetahui anicca dulu, dari anicca lalu melihat dukkha,
lalu dari dukkha lalu kita melihat anatta, ya, melihat anicca, lalu melihat perubahan, lalu melihat dukkha. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kenapa dikatakan di dalam agama Buddha itu terutama kita mendengarkan Dhammadesana, terus lebih banyak kita mendengarkan dukkha, ya. Dikatakan hampir dikatakan dukkha itu ada di mana-mana begitu. Ya, emangnya dunia itu menyedihkan itukah? Ya, bukannya di dunia ini masih ada sejumlah kebahagiaan begitu. Nah, oke. Sebagaimana kita ketahui kan ada 3 perasaan, ya. Ini sebetulnya nanti di tengah-tengah di bagian tengah-tengah suta ini juga akan dijelaskan tentang ini, tapi nggak apa-apa, saya secara ringkas saja dulu, ya. Kan ada 3 perasaan, sukha, dukkha, dan adukama sukha, ya. Bukan kalau dukkha, ya, menderita, ya, sukha itu bahagia, lalu netral, bukan dukkha juga bukan bahagia, bukan menderita juga bukan bahagia. Itu dikatakan perasaan netral. Jadi ketika kita merasakan dukkha, yaitu dukkha, ya. Kalau kita merasakan sukha, ya, saya sedang bahagia. Apakah ada dukkha di dalamnya? Ada. Ya, ketika kita mengalami kebahagiaan, ya, sebetulnya dalam hati kecil kita itu ada satu kecemasan. Kebahagiaan ini bisa bertahan berapa lama? Nah, kecemasan ini yang disebut sebagai dukkha. Walaupun kita mengalami sukha, walaupun kita mengalami kebahagiaan, tapi di dalamnya itu tersembunyi adanya kecemasan. Kecemasan inilah yang disebut sebagai dukkha. Ini yang disebut, kalau tadi yang pertama dukkha itu adalah dukkha dukkhata. Kalau yang kedua ini adalah viparinama dukkhata. Lalu ketika perasaan kita netral, kita bukan bahagia, juga tidak menderita, perasaan kita netral, apakah juga mengalami dukkha? Ya. Ya, ketika itu, ya, ketika kita melihat bahwa kita hidup dengan kondisi, ya, bahwa tubuh kita, ya, kita terdiri dari pancakanda, ya, berarti itu adalah sangkara, ya, kita itu adalah sangkara mengalami keterkondisian, ya, bisa mengalami perubahan juga, ya, mengalami anicca gitu. Nah, jadi keterkondisian itu sendiri juga membuat kita mengalami dukkha. Jadi oleh karena itu yang dikatakan walaupun, ya, kita berada di perasaan manapun, dukkha, sukha, bahagia atau netral, itu sebetulnya semuanya itu pada dasarnya itu adalah dukkha. Kira-kira jawaban saya ini memadai, bisa menjawab pertanyaannya? Kan nanti akan dikupas lagi di episode berikutnya kan Bante. Akan masih jauh, mungkin masih 4 atau 5. Ya Bante. Ya baik Bante. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Soalnya ada satu pertanyaan yang cukup panjang. Ini yang pendek dulu Bante. Dari Saudara Wahidin Johan. Selamat malam Bante Wandami. Mohon penjelasan kenapa ratap tangis dibilang dosa mula cita di penjelasan Abhidhamma. Silakan Bante. Ya. Ya, ratap tangis itu adalah dukkha. Ya, atau domanassa. Ya, domanassa. Ya, domanassa, dan sebagaimana kita ketahui, ya, hati-hati ya dengan domanassa ini. Domanassa ini bisa berarti bisa berarti kalau di dalam Satipatthana Sutta itu bisa berarti penderitaan secara batin, ya, penderitaan secara batin, ya, ya, dukkha domanassa, ya. Kalau di dalam Abhidhamma, ya, itu juga penderitaan secara batin, ya.
Jadi pada dasarnya itu yang namanya domanassa itu dia saudara kembar dengan dosa, kebencian, dan kemarahan. Penderitaan secara batin itu juga pada saat kita mengalami penderitaan secara batin, ya, karena kesedihan kan itu penderitaan secara batin, ya. Dan ketika muncul penderitaan batin, maka akan muncul juga dosa, akan muncul ke ini ke, ke kebencian juga, ya. Misalnya, ya, ketika kita sedang sakit misalnya, ya, mengalami penderitaan secara batin, kita ini gampang tersinggung, gampang marah. Dan ketika kita sedang marah, kita juga mengalami penderitaan secara batin, sehingga dikatakan, ya, ini ratap tangis paridewa itu merupakan dosa mula cipta, ya, yaitu kesadaran yang berakar dari kebencian. Karena munculnya domanassa itu biasanya bersamaan dengan munculnya dosa. Itu kira-kira. Baik, Bante. Ini pertanyaan, ya, ini sharingnya mungkin curhat ya, Bante ya. Ini agak panjang, Bante. Saya pelan-pelan ya bacanya ya. Dari saudara Kevin Marcelo. Selamat malam, Bante Sutihotu Namo Buddhaya. Bante, saya mau bertanya. Saya sering kali emosi tanpa sebab karena gara-gara omongan yang tidak mengenakan hati dari masa lampau. Dicuekin orang, disalahkan tanpa sebab baik dari orang tua, teman SD sampai kuliah, maupun orang terdekat dan orang lain. Sebenarnya saya sudah melupakan hal-hal peristiwa seperti itu, Bante. Tapi hal seperti itu datang secara terus-menerus yang menyebabkan saya hampir mengalami temperamental karena merasa tidak ada satupun yang bisa mengerti tentang mental saya, Bante, karena orang terdekat maupun orang lain di saat saya ceritakan tidak ada yang peduli, Bante, karena dianggap hal sepele, sehingga menyebabkan saya takut. Kalau ingin cerita kepada siapapun juga, apalagi sangat susah kalau mau cari teman Buddhis, maupun teman yang lainnya, orang terdekat, dan orang lain yang bisa mengerti keadaan mental seseorang, Bante. Di saat ingin terjun ke dunia kerja, jadi agak takut karena hal sesuatu yang tidak diinginkan. Bagaimana cara mengetahui hal permasalahan ini jika kondisi yang tidak mengenakan ini secara terus-menerus selalu menghantui saya pada masa-masa yang menurut saya mengerikan, Bante. Walaupun kalau meditasi, mendengarkan dhamma, dan lain sebagainya, maupun solusi apapun untuk mengetahui permasalahan tersebut, takutnya merasa ada yang kurang, Bante. Saya berusaha menerima kondisi itu, baik melalui pikiran, perbuatan, dan lain sebagainya. Tetapi masih susah sekali kondisi yang tidak diinginkan itu, Bante. Seolah-olah saya diingatkan oleh diri saya sendiri untuk menghilangkan semua ingatan itu. Jika kondisi itu terus menekan pikiran dan batin saya, Bante, mohon pencerahannya. Terima kasih. Mohon maaf, Bante, jika agak terlalu panjang dari pertanyaan saya ini, Bante. Anumodana. Silakan, Bante. Ya, dikatakan tidak ditemukan tempat untuk menceritakan. Ya, Bante ya. Anda, saat ini Anda sudah menceritakan di depan banyak orang, berarti sudah banyak orang yang mendengarkan keluh kesah Anda. Tadi juga Anda mengatakan bahwa Anda tidak tahu kenapa Anda bisa emosi begitu. Tapi sebetulnya dalam pernyataan Anda juga sebetulnya sudah menceritakan sebabnya apa, yaitu karena Anda mengingat kembali omongan orang lain yang mungkin menyinggung perasaan Anda merasa dicuekin oleh keluarga begitu. Nah, itu sebabnya, ya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi, ya,
hal-hal ya situasi yang menyulitkan ini ya. Pertama-tama ya kita harus merenungkan kenapa saya bisa mengalami ini ya. Ini pasti kalau menurut ajaran Dhamma itu bisa terjadi hal seperti ini, pasti itu bukan tanpa sebab, itu pasti ada sebabnya. Sebabnya itu bisa jadi ya mungkin ya ini karma buruk kita itu sedang berubah ya. Untuk menerima bahwa karma buruk kita sedang berbuah itu memang bagi sejumlah orang kadang-kadang itu agak sulit ya. Tapi kita harus memiliki ya kelapangan hati ya supaya bisa menerima ini bahwa karma buruk saya ini sedang berbuah. Mungkin ya di masa lampau saya juga sudah mengucapkan kata-kata yang melukai hati orang lain sehingga sekarang pun saya menerima akibatnya, sehingga saya menerima ya kata-kata saya mendapatkan kembali ya kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang menusuk hati ya. Jadi pertama kita perlu menyadari bahwa bisa jadi itu karena karma buruk saya sedang berbuah dan saya harus menerima akibat dari karma buruk saya ini ya. Yang kedua, kita perlu yang melakukan introspeksi terhadap diri kita. Apakah memang ya perilaku saya ini memang menjengkelkan orang lain sehingga ya orang lain itu jengkel akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Apakah tindakan saya ini perilaku saya menjengkelkan sehingga saya dicuekin oleh keluarga saya. Nah, kalau misalnya ada, kita mencoba untuk memperbaiki diri kita. Ya, itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga adalah bahwa ya tidak ada gunanya bagi saya untuk emosi atau untuk selalu membawa ya mengingat-ingat omongan tersebut dalam hati. Walaupun dikatakan saya sudah mencoba untuk melupakan, tapi tetap itu terus teringat gitu. Ya nggak apa-apa ya kalau kembali teringat disadari ya. Lalu kita mencoba untuk tidak hanyut dalam kemarahan, tidak hanyut dalam kesedihan. Karena kalau sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang marah, itu korban pertamanya adalah diri kita sendiri. Jadi untuk kebaikan kita sendiri, ya, diusahakan ya tidak usah marah, tidak usah sedih, ya. Yang penting adalah bahwa kita melakukan introspeksi diri, lalu kita merenungkan bahwa bisa jadi itu adalah akibat dari karma buruk saya sedang berbuah. Dan kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu itu bersifat anicca, bahwa badai ini juga suatu saat pasti akan berlalu juga. Ya. Jadi oleh karena itu ya untuk kebaikan diri sendiri ya ini aja, lakukan yang positif saja, berpikir positif ya, memaafkan ya mereka-mereka ya, jadi tidak dibawa terus beban seperti ini ya, tidak dibawa-bawa terus ya dalam pikiran kita omongan orang lain atau pengalaman apa yang kita alami di masa lalu. Itu saja jawaban saya, mudah-mudahan memadai. Baik Bante, sadu. Ini ada pertanyaan dari YouTube Bante, dari Hengki Wibowo, Namo Buddhaya, izin tanya Bante, bagaimana cara kerja sati bisa mengikis duka dan ratap tangis Bante? Sadu. Silakan Bante. Ini di sutta di belakang akan ada sati itu ya, pertama-tama sati itu seperti kemarin saya sudah jelaskan bahwa sati itu yaitu ingat. Kita selalu ingat untuk menyadari apa yang terjadi pada saat ini. Kita selalu ingat untuk menyadari
untuk memperhatikan apa yang terjadi pada batin maupun jasmani kita. Ya, itu pertama. Ya, lalu di samping itu nanti dalam latihan Satipatthana kita juga perlu di samping sakti, ya selalu ingat kita juga perlu mengembangkan sampajana, ya kebijaksanaan. Nah, jadi ada sakti dulu, baru bisa ada kebijaksanaan. Lalu nanti sakti sama kebijaksanaan sampajana itu berjalan paralel. Nah, dari kebijaksanaan itulah baru nanti kotoran batin kita itu bisa secara perlahan-lahan dikikis, ya, sehingga ya kita bisa mendapatkan hasil seperti yang disebutkan di awal-awal Satipatthana Sutta itu, Satipatthana Sutta ini. Ya, ini kira-kira apa ya penjelasan jawaban secara ringkas saja. Ya, karena nanti di dalam uraian dari sutta tersebut baru kita pelan-pelan akan melihat ya bagaimana itu bisa mengikis kotoran batin, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya. Sadu, 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 Bante. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Supriyati, Bante. Bante mengetahui tilakana adalah duka, termasuk jenis duka yang manakah? Bante, terima kasih. Meta Citana Supriyati, silakan Bante. Ya, kalau menurut saya itu duka yang kedua sama duka yang ketiga, yaitu viparinama duka sama sankhara duka. Ya, karena sankhara itu juga sifatnya anicca. Ya, sifatnya anicca. Ya, jadi oleh karena itu, ya itu masuk tipe yang kedua sama yang ketiga. Menurut pandangan saya. Ya. Ya, baik Bante. Waktu sudah menunjukkan pukul 20:49 Bante. Mungkin ada kesimpulan untuk episode yang kedua ini Bante. Silakan Bante sebelum kita closing. Ya, pada malam ini ya kita hanya ya sempat menjelaskan satu kalimat saja, yaitu Soka Paridewanam, ya Atikamaya, yaitu mengatasi kesedihan dan tatap nangis. Ya, jadi itu merupakan salah satu bonus atau salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita sudah berhasil berlatih dalam Satipatthana. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Baik Bante, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Bante Titayano Mahatera untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya, saudara-saudara sekalian, malam ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik dengan mendengarkan Dhamma Desana, mendengarkan pembahasan sutta, dan juga melakukan diskusi Dhamma Sakaca. Nah, sekarang mari kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Hendak mayang patidanang karomase punya sidani katassa yana nyani katani me desanca bhagino hontu tattananta pamanaka ye piyan gunawanta ca Maihang mata pita dayo dithane capya dithawa anye majak tawerino satta tikhanti lokasmi te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sansaranta bhawa bawe Nyatang ye patidanang ne
anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sangniwedayung maya dinna na punyana anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukha divino kema padanca papuntu desa sasicatang subha sadu sadu sadu. Ya, Bante, saya mewakili keluarga besar KBTI Keresidenan Besuki mengucapkan Maha Anumodana kepada Bante Titayano yang telah meluangkan waktu sharing episode yang kedua membedah Sutta Maha Satipatthana Sutta. Bersama dengan kita semua yang hadir di Zoom maupun YouTube, semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin, dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante Titayano Mahathera dengan bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Abiwadana sirisani cang udang pacayino cakaro dhamma wadanti ayuwanu sukang balam. Sadu, sadu, sadu. Baik Bante, kami persilakan Bante untuk meninggalkan ruangan Zoom. Ya, baik. Pamit ya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, minggu depan episode yang ketiga. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya, baiklah. Selanjutnya kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam semua sahabat. Namo Buddhaya, sadu-sadu. Ya, baiklah, demikianlah rangkaian acara Dhammasakaca Online pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti Dhammasakaca Online. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam hari ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit, Sukihotu, selamat malam, Namo Buddhaya.